Pak Jackson, saya tahu Anda lama punya pengalaman untuk menerbangkan Boeing 737-500. Tadi sebelum jeda saya tanyakan, seperti apa kelebihan, kita bahas pesawat dulu ya, kelebihan dan kekurangan dari pesawat tipe ini, Pak Jackson? Kalau kelebihannya ya tentu pesawat ini sudah handal, Mbak ya, karena itu kan series ini, yang seri 500 ini kelanjutan dari seri sebelumnya, tipe 100, 200 di tahun 60-an, kemudian tahun 80-an menjadi series. Dan saya terbang dari 98 sampai 2009. Setelah itu saya cuma pindah 737 tapi yang new generation. Jadi saat ini sih sangat handal dan sudah terbukti ya, dibuat oleh pabrik Boeing yang sangat terkenal. Kalau kekurangannya sih saya bilang nyaris ya nggak ada ya. Kalau suatu jenis pesawat ada kekurangannya juga airline tidak mau pakai gitu. Tapi untuk pengalaman Anda dengan pesawat Boeing 737-500 ini, Pak Jackson? Pesawat apa ini saja? adalah jenis 737 yang paling pendek. Jadi dari bodinya, lingkarannya itu sama, tapi dia yang paling pendek. Karena sesuai kebutuhan. Nah, waktu itu saya terbangkan di airline nasional ini, pesawat itu baru datang, Mbak. Waduh, sangat handal. Bahkan kita mengatakan pesawat ini, kalau dia mesinnya itu kayak kelebihan tenaga, karena dia badannya pendek, memang dibuat tipe yang terkecilnya gitu untuk seri itu, tapi tenaganya besar gitu. Jadi handal, saya bilang sangat handal. Saya tahu persis karena menerbangkan pesawat itu yang baru datang dari pabrik saat itu, begitu Mbak. Hilang kontak 10 menit ya setelah lepas landas atau take off dari Bandara Soekarno-Hatta. Setelah juga meminta atau merequest untuk menambah ketinggian. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Anda mantan pilot kan? Begini Mbak, kalau kita kan sebagai penerbang, kalau ada terjadi sesuatu itu, pertama kita harus berkoordinasi dengan pasangan kita sebagai kopilot atau ya kopilot sebagai kapten. Siapa yang menerbangkan pesawat itu, karena tugas kami kan salah satu yang menerbangkan, satu yang komunikasi dan monitoring. Kita selalu mengidentifikasi dulu apa ini yang terjadi, ya kan? Kemudian jenisnya apa? Karena kita nih ada yang emergency itu ada yang dari lampu aja, ada yang merah sama yang kuning. Nah kalau yang kuning itu kita umumnya tidak diperlukan action yang langsung dan melalui hafalan, memory item namanya. Nah kalau yang merah itu biasanya sudah pasti ada memory item yang kita lakukan, kita harus hafal, karena 6 bulan sekali kita dilatih untuk harus melakukan itu dan harus benar. Nah itu. Memang kalau saya lihat dari kejadiannya, menimbulkan pertanyaan kenapa kapten dan kopilot tidak sempat komunikasi sama tower. Ya, menara. Mungkinannya sih jadi begini, kan idenya kita harus fly the aircraft dulu, terbangkan pesawat itu dulu ya kan, dengan kemudi. Baru setelah diamati, kita seperti tadi saya bilang melakukan memory item, kemudian ada yang kita baca. Nah setelah itu baru kita lapor ke tower dengan mayday 3 kali atau pen-pen. Itu nanti tower pengontrol udara itu akan memberi prioritas kepada kita sesuai yang kita minta. Nah, kemarin saya lihat Kapten Ababan juga di TV mana sudah menerangkan soal itulah umumnya. Tapi intinya ini ada terjadi mungkin sesuatu yang memang pilotnya belum sempat berkata ke menara tower. Karena kalau saya lihat katanya dia dari 10 atau sampai 11.000 menukik hanya dalam 1 menit sudah tinggal berapa feet. Jadi mungkin pilotnya juga lagi mencoba apa ini ya begitu. Pak Jackson, regulator penerbangan Amerika Serikat atau FAA bulan Agustus kemarin ini kan menyebut kalau pesawat Boeing 737NG series ini dan juga yang klasik lama ini telah parkir selama seminggu agar tidak terbang dahulu karena dikhawatirkan adanya korosi dan juga gagal mesin. Dari kacamata pengalaman Anda, seperti apa tentang seri 737 ini, Pak Jackson? Kebetulan saya udah memasuki pensiun dari beberapa bulan lalu. Jadi setahu saya kalau soal itu tuh biasanya FAA akan menyebarkan ke semua operator melalui negara-negara dan nanti di Indonesia dengan DKUPPU akan mengeluarkan buletin, Mbak. Nah, service buletin itu kalau contohnya kayak mobil lah sederhananya, kan mobil ada yang kadang-kadang
diketahui oh ininya mengalami sesuatu, jadi di recall harus diperbaiki. Itu yang terjadi Tapi seperti agak beda, karena 7378 Max kemarin ya? Betul. Aha. Tapi ini biasanya kalau pesawat itu ditemukan setelah sekian lama, setelah dari beberapa kejadian, laporan dari operator juga, dari seluruh dunia, akhirnya disimpulkan, coba ininya diperiksa kembali. Karena di dunia penerbangan safety itu, sangat berlapis-lapis dia harus dijaga gitu Mbak ya. Nah, tapi saya kembali lagi tentang kecelakaan ini, kita ingat bahwa faktornya kan cuma ada 3, itu tidak bisa disangkal, bahwa faktor alam, faktor mechanical failure atau faktor keadaan di pesawat itu sendiri, sistem, dan human error. Ya akhirnya antara 3 ini mana yang bisa kita lihat. Tim kapal Basarnas juga telah membawa 3 kantong serpian pesawat dan juga 5 kantong jenazah yang dikirim ke Jakarta di JITC Tanjung Priok. Untuk evakuasi hingga sore ini tercatat ada 14 kantong bagian serpihan pesawat dan 6 jenazah yang terkumpul di posko JICT Tanjung Priok. Sepatu adik kecil, tas dan dompet atas nama Gretsia. Lihat ini daging semua, ini kulit semua ini. Banyak sekali potongan-potongan pesawat dan juga potongan-potongan tubuh manusia. Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit di dalam 30, jadi secepat-cepatnya lah supaya bisa ngambil. Nah waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur semua. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara yang aneh lah, yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan yang sebetulnya orang bilang suara manusia, padahal secara di dalam air itu kan